Halo semua, dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata dengan tema KKN tematik membangun desa melalui bidang pendidikan dan ekonomi dalam implementasi MBKM MDBPE pada masa pandemi COVID-19. Izinkan saya, Muhammad Ihsan Permana, yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andos Haji Anin Rukmana selaku dosen pembimbing lapangan untuk menyampaikan video cara penanggulangan dampak COVID-19 di bidang pendidikan. Mewabahnya pandemi COVID-19 hari ini menjadikan Presiden Joko Widodo membuat perlengkapan untuk membatasi segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagai bentuk tindakan pencegahan penyebaran COVID-19, namun di samping itu pembatasan mobilisasi masyarakat ini tentunya memberikan dampak bagi seluruh lembaga yang ada di dalam Indonesia. Dan salah satunya yang dirasa sangat terdampak adalah lembaga pendidikan. Karena merupakan suatu lembaga yang berguna untuk memenuhi kebutuhan anak bangsa dalam memperoleh ilmu. Dahulu, anak yang harus menempuh jarak untuk sampai ke sekolah demi belajar, sekarang cukup dilakukan di rumah saja, secara daring. Maka dari itu, akibat dari perubahan pembelajaran ini, setiap pihak termasuk tenaga pendidik seperti guru, dosen, harus menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan keadaan yang terjadi saat ini, agar kebutuhan atas ilmu serta pendidikan anak bangsa dapat selalu terpenuhi walaupun di masa pandemi. Penyesuaian yang dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran daring dinilai menjadi suatu solusi terbaik selama pandemi saat ini, karena dengan melakukan pembelajaran daring, selain memberikan dampak terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menggunakan platform teknologi dan yang ada, siswa akan dapat memperoleh materi ajar dengan cepat, di mana saja dan kapan saja. Sehingga pembelajaran daring ini dinilai lebih efisien. Namun, atas hal ini kita perlu melihat bahwa untuk mencapai setiap bentuk positif ini, pihak-pihak yang terkait sehingga pembelajaran daring ini lebih efisien. Namun, atas hal ini kita perlu melihat bahwa untuk mencapai setiap bentuk positif ini, pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan pembelajaran daring ini perlu menghadapi berbagai kendala, seperti tenaga pendidik yang kewalahan dalam mempersiapkan dan mengoperasikan sarana dan fasilitas untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran, lalu siswa yang sulit untuk berkonsentrasi, dan susahnya sinyal dalam pembelajaran daring ini. Maka dari itu, dengan melihat dampak negatif dengan segala kendala yang ada dari dilaksanakan pembelajaran daring ini, diperlukan sebuah solusi agar pembelajaran daring dapat semakin efektif digunakan untuk menunjang proses pembelajaran selama pandemi saat ini. Untuk itu, beberapa solusi adalah menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, menyiapkan fasilitas pembelajaran daring yang matang dengan tatap muka virtual melalui video conference, telekonferensi, dan atau diskusi dalam grup di media sosial ataupun aplikasi pesan. Lalu, fleksibilitas dana BOS untuk mensubsidi kebutuhan kuota internet bagi tenaga pendidik dan siswa. Dan melaksanakan kerjasama antara pihak sekolah dan provider untuk meningkatkan layanan internet, dan orang tua harus selalu berkomitmen untuk meluangkan waktu dalam mendampingi anak selama pembelajaran daring, sekaligus menjalankan peran bagi orang tua, guru, dan teman bagi anak. Nah, berikut ini terdapat beberapa tips yang dapat orang tua terapkan dalam mendampingi anak belajar di rumah. Yang pertama, berikan suasana dengan lingkungan belajar yang kondusif dengan cara menyediakan ruangan dengan pencahayaan yang baik dan suhu ruangan yang pas, dengan tidak ada barang yang dapat mengalihkan perhatian anak. Yang kedua, membuat jadwal harian tentang belajar dan mengatur waktu belajar bagi anak menggunakan materi dari situs pembelajaran resmi. Lalu kenali gaya belajar anak, apakah itu visual, auditori, atau kinestetik. Dan berikan kuota internet yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin itu saja tentang penanggulangan COVID-19 dari Mungkin itu saja tentang penanggulangan dampak COVID-19 di dalam bidang pendidikan. Saya Muhammad Ihsan Permana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.